Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi, NIM 1931041114. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dan alat evaluasi. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi. Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagian sebagai yang pertama itu adalah KBM evaluasi. Penjelasan dari bagian triangulasi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM. Menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikiran ke KBM. Yang kedua itu adalah hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai dengan makna demikian. Maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi yang mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Yang ketiga, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misalnya, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengikut tingkat keterampilan siswanya. Bukannya aspek pengetahuan kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek lain kurang mendapatkan perhatian dari evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah satu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Dan yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terdapat banyak objek. Guru harus mengambil seluruh objek tersebut sebagai bahan evaluasinya. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didiknya. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktik
praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sudijono 2001 31-33, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam melaksanakan senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup beberapa aspek yang dapat menggambarkan dan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. Yang kedua itu adalah prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksud bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. Prinsip yang ketiga itu adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasikan sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas 2 macam bentuk, yaitu yang pertama adalah objektif dan yang kedua adalah bentuk subjektif. Ada 2 teknik evaluasi yang sangat penting, yaitu teknik NOS. Teknik NOS itu terbagi atas 2 lagi. Yang pertama adalah skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan rating give a numerical volume to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contohnya, skor yang diberikan guru kepada siswanya untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama. Meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Dengan demikian, skala ini dinamakan skala bertingkat. Bagian B-nya itu adalah kuesioner atau questionnaire. Kuesioner atau questionnaire juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden.
Dengan kuesioner ini, orang dapat mengetahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapatan, dan lain-lain. Nah, teknik yang kedua itu adalah teknik tes. Dan teknik tes ini terbagi dari dua juga. Antara lain itu adalah dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir dan Indrakusuma mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dan yang B adalah dalam bukunya Teknik-teknik Evaluasi Mukhtar Bukhari mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau sekelompok murid. Dari beberapa kutipan dan dapat diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi. Tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas tidak dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu mengukur siswa untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencangkup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar ditinjau dari segi pelaksanaan. Tes terdiri dari beberapa, antara lain tes tertulis, written test. Written test terbagi dari beberapa lagi. Yang pertama itu adalah tes bentuk uraian, yaitu semua bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan merumuskan jawaban dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, tes bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memilih di antara kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang telah disediakan. Yang kedua atau bagian B yaitu adalah tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses pemikiran siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat menggunakan bahasa, dan pengusaha materi pelajaran. Ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan, tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan, dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan satu penguji, menilai satu anak didik, satu penguji, menilai sekelompok anak didik, sekelompok penguji, menilai satu anak didik dan sekelompok penguji, menulis sekelompok anak didik. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan pengenangan yang tepat. Yang kedua adalah tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik. Pada akhir pelajaran, evaluasi formasi atau tes formasi diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes terakhir. Proses evaluasi formatif mempunyai manfaat bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. Yang ketiga itu adalah tes sumatif. Tes sumatif atau
sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pembelajaran sekelompok atau sebuah program yang lebih besar dalam pengalaman di sekolah. Tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Yang keempat, tes formatif dan tes sumatif dalam praktek. Dalam pelaksanaan di sekolah, tes formatif ini merupakan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dikatakan sebagai ulangan umum yang dimana dilaksanakan pada akhir semester. Sedangkan dalam pelaksanaan tes sumatif di sekolah-sekolah ada yang disamakan antara satu daerah atau wilayah administratif dan dikenal sebagai THB, tes hasil belajar, TPB, tes prestasi belajar, dan istilah-istilah lain lainnya. Yang kelima itu adalah perbandingan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Untuk memperoleh gambaran mengenai tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif secara lebih mendalam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang prinsip dan alat evaluasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.